Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar, yang paling utama, yang patut kita syukuri sampai saat ini, yaitu nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih bisa merasakan betapa indahnya bersyariat dalam agama Islam yang mulia ini. Salawat serta salam tidak ada henti-hentinya kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita melantunkan salawat kepadanya, kita ditandai oleh Rasulullah sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh keistimewaan daripada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita untuk mensyukuri nikmat yang satu ini, yaitu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berjumpa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus bersyukur dengan kedatangannya bulan suci Ramadan ini? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana yang sudah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa atau bertemu dengan bulan yang penuh mulia ini. Dan tidak sedikit pula saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa berjumpa dengan sebab Allah telah memanggilkannya untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ada pula saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan sebab mereka telah keluar dari syariat Islam atau keluar dari agama Islam, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk merasakan kemuliaan dari bulan suci Ramadan ini. Maka para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita untuk mensyukuri salah satu nikmat yang besar ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hadirin para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, lalu bagaimana caranya kita untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan ini?
Salah satu cara kita mensyukurinya yaitu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus syariat pada bulan suci Ramadan. Baik itu syariat yang diwajibkan ataupun syariat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Puncak ibadah pada bulan suci Ramadan yaitu kita disyariatkan untuk menjalankan atau melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, disyariatkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana disyariatkannya atas kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam harus menjalankan syariat Islam yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu menahan dari dahaga, lapar dan haus, atau yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain ibadah wajib yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, juga terdapat banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bulan suci Ramadan juga sering kita kenal dengan bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan bulan suci Ramadan, pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satunya ibadah solat sunnah tarawih. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah solat sunnah tarawih pada malam harinya, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Namun dalam bulan puasa Ramadan ada beberapa golongan orang-orang yang celaka atau orang-orang yang rugi ketika menjalankan bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya celakalah atau rugilah orang-orang yang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan ketika berakhirnya bulan suci Ramadan belum dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu merupakan suatu yang sangat merugikan bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Karena kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Namun Allah mengancam ada beberapa orang atau beberapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Lalu golongan tersebut, siapakah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan? Yaitu golongan orang-orang yang menganggap bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang biasa-biasa saja, bulan yang hampir sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak menganggap bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang mulia dengan bulan-bulan lainnya. Dan golongan-golongan selanjutnya, orang yang celaka ketika dalam bulan Ramadan, yaitu orang yang berubah menjadi baik, berubah menjadi alim hanya ketika bulan suci Ramadan saja. Namun setelah berlalunya bulan suci Ramadan, orang-orang tersebut kembali menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jadi
Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka pada bulan suci Ramadan. Sesuai dengan hadis yang telah dibacakan tadi, yaitu orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka pada bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan bulan suci Ramadan telah berlalu. Lalu, apa yang harus kita upayakan atau apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan? Banyak upaya yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, kita menjalankan syariat Islam yang namanya ibadah puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan didasari keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat Islam yang namanya ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Lalu upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah sunnah yang namanya ibadah solat sunnah tarawih pada malam hari di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, barang siapa yang mendirikan pada malam harinya atau dengan istilah solat sunnah tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah sunnah solat tarawih, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diampuninya dosa-dosa kita yang telah berlalu. Terus upaya yang bisa kita lakukan yang lainnya adalah dengan kita memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Berdoa di bulan suci Ramadan sangat mustajab, sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan terhalang atau doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang baginya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu golongan orang yang tidak terhalang doanya, yaitu orang yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan didasari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, doanya tidak akan terhalang atau akan selalu mustajab doanya, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga, doa yang tidak terhalang adalah orang-orang yang terzolimi. Doa-doa orang yang terzolimi itu selalu mustajab, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyakkan memunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun, mohon dihapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga dengan nanti berakhirnya bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka atau golongan-golongan orang yang merugi pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikianlah kajian Islami yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita pada tahun ini
Dan semoga kajian Islam yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.